Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung sini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai 100 kali. Arel kali ini sudah berani untuk melancarkan serangan ke Nevelnian, dan ia akan mengungkapkan semua kebohongan yang dicangang oleh Nevelnian. Oke bos, kita langsung aja ke part terakhir ya. Sebelum tamat, langsunglah dicapcus. Aku, Pena Armid Jamil, ingin mendeklarasikan bahwa ajaran Holy Selnian tidaklah benar. Kami para penyihir spirit bukanlah demon. Kami adalah manusia biasa dengan berkah sihir spirit. Jadi, jangan buat stigma di masyarakat bahwa kami memiliki kekuatan demon. Ucap Pena tegas. Wah, mendengar itu para warga jadi setuju. Selama ini Putri Pena selalu membantu mereka, sedangkan kerajaan Holy Selnian malahan membantu aja kagak. Waduh, malah disuruh bayar buat beli air suci. Wah, Arel merasa rencananya sudah berjalan dengan sempurna. Ini sudah on the track. Masyarakat mulai mengubah pandangannya mengenai sihir spirit. Mantap. Para bangsawan yang hadir juga mulai yakin bahwa kerajaan Holy Selnian telah memperdaya opini publik. Jadinya sekarang keberadaan para penyihir spirit jadi menghilang. Itu semua ternyata cuman propaganda Holy Selnian. Arel pun datang di podium dan ia menemani Pena. Arel mulai ceramah bersama Pena gitu ya, bahwa selama ini kerajaan Holy Selnian telah berbohong demi kepentingan mereka sendiri. Tidak ada yang namanya penyihir demon. Semua di mata kita adalah makhluk hidup bernama manusia, yang mana memiliki kemampuan mereka sendiri-sendiri. Manusia, dwarf, elf, penyihir, dan seorang penyihir spirit. Semuanya adalah manusia yang ingin hidup berdampingan tanpa ada diskriminasi. Jadi mulai sekarang, aku bersama para pendukungku akan melindungi semua penyihir spirit dimanapun keberadaannya. Kalian semua tidak perlu takut lagi. Datanglah ke Vahlia dan keamanan akan kalian dapatkan. Sebelum ke sini, aku juga sudah menjumpai berbagai macam penyihir spirit, dan mereka rata-rata mengeluhkan hal yang sama, yaitu mereka didiskriminasi. Jadi para warga Ernesia sekalian, dengan ini aku secara pribadi bertanggung jawab atas keberadaan penyihir spirit. Jika kalian merasa penyihir spirit adalah demon, maka kalian telah terprovokasi oleh ajaran Holy Selnian. Namun, jika kalian semua mempercayai ucapanku, maka lindungilah mereka sebagaimana Pena melindungi kalian dari penyakit wabah menular. Dan kalian semua telah terbantukan oleh Pena sehingga lepas dari masalah kehidupan tersebut. Sihir memang bisa digunakan untuk kejahatan. Bahkan asosiasi penyihir menara juga punya penyihir kegelapan. Tapi mereka semua ada karena diskriminasi kalian para manusia yang menganggap diri kalian suci, menganggap diri kalian bersih. Jika kalian menganggap orang lain lebih rendah, maka itulah yang akan terjadi. Oleh karena itu, bagi kalian yang menganut agama Selnian, segeralah bertobat. Cek kembali ajaran kalian itu. Apakah pantas mendiskriminasi seorang manusia layaknya demon? Dan bagi kalian yang menyetujui perkataan kami, tolong setidaknya berilah kami dukungan Anda. Support Anda itu sangat kami butuhkan. Mendengar ceramah Pena dan Arel, para warga mulai menilai. Para warga yang kemarin terkena wabah penyakit
memang sangat terbantukan oleh kehadiran Putri Pena, dan sekarang mereka dengan penuh semangat akan mensupport Putri Pena mengambil haknya sebagai penyihir spirit. Dan para penganut agama Zelnian mulai meninggalkan doktrin-doktrin Zelnian. Mereka sudah merasa ajaran Holy Zelnian adalah ajaran yang tidak masuk akal, lebih condong ke pendapat pribadi malahan. Jadinya mereka para penganut Zelnian langsung lock out. Tapi para bangsawan masih hati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka masih netral. Soalnya masih banyak kepentingan itu pejabat. Waduh, biasalah pejabat. Dan setelah kembali ke ruang kerja Arel, sekarang Arel tinggal menyusun strategi perlawanan akhir. Ia akan melawan Holy Zelnian dengan cara yang cerdas supaya kerajaan Holy Zelnian langsung bubar. Mantap, kayaknya gampang ini mah. Kemudian di kerajaan Merman, saat ini Raja Kamil pusing 7 keliling, kesepakatannya mau dibatalkan. Buset dah, baru mau ditandatangani, malahan udah mau batal. Ya gimana lagi, para pendeta Zelnian marah-marah. Mereka tidak sudi bekerja sama dengan kerajaan yang keluarganya memiliki kekuatan demon. Itu sebuah penghinaan yang nyata. Tidak boleh. Itu merusak ajaran Holy Kingdom Zelnian. Sedangkan di pihak Nevelnian, ia shock berat. Pendapatannya langsung hilang seketika. Ia langsung bermuka pucat, tidak percaya dengan apa yang terjadi kepada pendirinya saat ini. Buset dah, kenapa ini terjadi? Sebenarnya, apa yang Arel lakukan? Saintis Nevelnian pun menyuruh pelayannya untuk mengirim surat kepada Ernesia. Nevelnian ingin kerajaan Ernesia memberikan klarifikasi atas pernyataan Arel dan juga Putri Pena. Akan tetapi, sebelum mengirim surat, Raja Kamil dan saintis Nevelnian mendapatkan surat terlebih dahulu. Dan surat itu adalah surat dari Arel Ernesia. Dan isi surat itu mengatakan bahwa mereka berdua tidak perlu mengirim surat kepada Raja Ernesia karena Arel dan Pena akan langsung datang ke kerajaan Merman dan memberikan klarifikasi langsung terhadap Raja Merman dan juga Ratu Saintis Holy Zelnian. Buset dah, Nevelnian langsung bermuka pucat itu. Ia malah tantrum, kesel banget dah sama si Arel. Ya gimana agak kesel. Semua pergerakan mereka dibaca dengan mudah oleh Arel. Arel ternyata sudah mempersiapkan semuanya. Waduh. Ia sangat bermuka ceria itu ya sekarang. Soalnya Merman dan Zelnian sangat mudah ditebak. Mereka lawan yang mudah ditangani. Tinggal dorong doang langsung tumbang ini mah. Dan wow, kira 1 minggu kemudian, Arel bersama kereta kudanya sampai di kerajaan Merman. Di situ ada Pena. Pena sedang shock berat. Soalnya ia sudah berpidato tentang spirit. Yalah, malah langsung dihadapkan sama Raja Merman sama Ratu Nevelnian lagi. Waduh, gak siap ini mental si Pena. Udah santai aja, gak usah stres begitu. Buset dah, ngomong sih gampang. Gue udah kena mental bro. Kemudian Arel sampai di Hotel Bintang 7 di kerajaan Merman. Ini tempatnya bagus, penuh dengan cahaya emas. Mantap, keren banget. Tapi Pena masih shock berat. Mentalnya benar-benar belum siap untuk menghadapi Raja Merman dan saintis Nevelnian. Ia malah ketakutan. Arel pun menyuruh Pena untuk semangat. Soalnya Arel sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Pena pun mendengarkan rencana Arel dengan detail. Tapi tetap saja semuanya adalah tanggung jawab
pena. Ia jadi shock mendapati dirinya memiliki peran utama dalam melawan kerajaan Holy Selnian. Ini bukan pekerjaan yang mudah bagi pena. Tenang saja, aku punya sesuatu yang dapat melindungimu, ucap Arel sambil mengambil sesuatu dari sakunya. Dan ini dia, sebuah pita api merah. Walah, pitanya mengeluarkan api. Apaan itu, Pangeran Arel? Arel pun menjelaskan kalau ini adalah artefak yang dapat melindungi pena dari bahaya. Pena gunakan saja ini. Dengan adanya pita ini, saintis Neverland tidak akan berani macam-macam. Pena pun jadi malu-malu kucing. Ya, gimana nggak malu-malu kucing? Soalnya Arel memasangkan pita itu ke rambutnya si Pena. Wadidaw. Arel malah membuat pita itu menjadi aksesoris yang cantik. Dan itu membuat Pena jadi tambah kesemsem. Wadidaw. Oke Pena, sekarang sudah waktunya untuk menemui kakakmu dan juga musuh kita bersama. Persiapkan dirimu, Pena. Lakukan seperti rencana yang telah aku katakan tadi ya. Dan oke dah, siap dah pangeran. Dan ya, Sen pun berpindah di ruang singgasana Raja Kerajaan Merman. Di situ ada Raja Merman, Kema Armid Jamil, dan juga ada Ratu Holy Kingdom Selnian, saintis Nevelnian. Dan di depan mereka sudah ada Pena Armid Janil ditemani Arel Ernesia. Di sini Raja Kamil bertanya kenapa Arel mengungkap identitas Pena yang merupakan seorang penyihir spirit. Apa sebenarnya tujuannya itu? Arel pun menjawab kalau di kerajaan Ernesia ada beberapa buku yang menceritakan tentang penyihir spirit. Bahkan ada buku yang mengajarkan penyihir spirit untuk mengembangkan spirit miliknya itu. Jadi Arel merasa bertanggung jawab bisa bertemu dengan Pena yang dari kecil sudah menjadi penyihir. Tinggal diasah saja di kerajaan Ernesia. Omong kosong macam apa itu? Sejak kapan Ernesia memiliki pengetahuan tentang spirit? Kau jangan mengada-ngada, ucap Raja Kamil marah-marah. Santai Raja Merman, santai-santai, jangan marah-marah. Nanti cepat tua loh. Memang seperti itu kenyataannya Raja Merman. Jadi santai aja terima kenyataan gitulah. Lagian kenapa Anda marah? Apa karena ajaran Holy Selnian yang menjadikan penyihir sebagai kekuatan demon yang harus dihilangkan gitu ya? Lucu sekali. Aku bahkan menemukan catatan yang lebih lucu. Itu pun kalau Raja Merman mau mendengarkan catatanku itu. Ajaran Holy Selnian adalah ajaran Dewa Zeliat yang sudah diturunkan secara turun-temurun selama 500 tahun. Jadi, kami telah menjadikan penyihir spirit sebagai demon sejak 500 tahun yang lalu. Dan itu juga atas kehendak Dewa Zelnian. Lantas, apakah kau tahu jika Dewa Zelnian itu adalah spirit tingkat atas? Ucap Arel menegaskan. Hentikan omong kosongmu itu, Pangeran Ernesia. Kau telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas bagi ajaran Holy Selnian. Itu sebuah penghinaan yang nyata. Para pendeta juga marah-marah. Mereka mengancam ucapan Arel bahwa Dewa Zelnian adalah spirit tingkat atas. Mana mungkin Dewa Zelnian itu spirit? Spirit kan demon. Kalau kalian tidak percaya dengan ucapanku itu, bagaimana kalau kita langsung tanyakan saja kepada Raja Spirit tingkat atas? Kebetulan ada seseorang yang ada di ruangan ini yang bisa memanggil spirit tingkat atas. Buset Nevelyan, langsung keringat dingin. Mengundang Raja Spirit tingkat atas, itu artinya
mengundang sesuatu yang zatnya sama seperti Dewa Zelnian. Buset, apakah benar bisa dipanggil? Kemudian di situ ada pena yang berdiri dengan wajah tenang. Dan ternyata ketegangannya sudah teratasi berkat Arel. Pena pun mengatakan kalau dirinya akan memanggil spirit tingkat atas yaitu Dewa Flaminian. Jadi mohon pengertiannya jika area ini akan rusak sedikit. Pena pun mulai mengucapkan mantranya dan berkat pita api yang diberikan oleh Arel, spirit tingkat atas Flamian pun muncul. Ia langsung memunculkan kekuatannya. Flame Tower. Api berbentuk tower langsung muncul. Kemudian api tower itu membentuk dua mata yang besar dan terwujudlah spirit tingkat atas yaitu Dewa Flamian. Buset, gede banget ternyata. Raja spirit tingkat atas Flamian berdiri tegak di hadapan para penonton. Mereka tidak percaya ada seorang penyihir spirit yang dapat memanggil spirit tingkat atas yang kedudukannya ternyata sama dengan Dewa Zelnian. Nona kecil, kau yang memanggilku. Apa alasanmu memanggilku? Apakah ada musuh yang perlu aku bantu untuk kau hilangkan menjadi abu? Pena langsung mengatakan kalau dirinya di sini bukan untuk menjadikan siapapun abu. Ia justru ingin mendengarkan pendapat Raja Spirit Flamian terkait ajaran yang mendewakan Raja Spirit Zelnian. Tapi mereka secara tidak langsung menjadikan spirit dan penyihir sebagai demon. Apakah itu benar? Spirit itu demon? Raja Spirit Flamian marah. Ia marah sampai area sekitar menjadi panas. Orang-orang yang ada di situ langsung panik. Mereka takut kalau mereka bakal jadi abu gara-gara membuat si Raja Spirit Flamian marah. Raja Spirit Flamian dengan amarahnya langsung mengatakan kalau Zelnian adalah Raja Spirit cahaya yang bersinar terang. Dia adalah Raja Spirit yang memiliki manifestasi cahaya. Dan Spirit adalah manifestasi dari aliran mana yang ada di dunia ini. Bagaimana sesuatu yang diambil dari alam dituduh sebagai demon? Itu keterlaluan. Arel pun menambahkan bahwa di sini ada seseorang yang mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dari dewa alias spirit Zelnian. Bahkan dia telah menyebarkan wahyu tersebut sebagai ajaran agamanya. Walah Master Suhu, kau juga ikut nimbrungnya, ucap Flamian lirih. Udah, diam dulu, ucap Arel lirih. Saintis Nevelian malah diam. Dia ngomongin seperti itu. Ya gimana gak diam? Dia bingung mau ngomong apa. Sedangkan para pendeta mulai merasa aneh. Kenapa saintis diam doang? Dia tidak bereaksi dengan ucapan Arel. Bahkan, dia tidak mendebat terkait Dewa Zelnian yang ternyata adalah Raja Spirit tingkat atas elemen cahaya. Apa maksud dengan semua ini? 500 tahun yang lalu, ada seorang penyihir hebat yang dapat memanggil 5 spirit tingkat atas. Dan mereka adalah Zelnian Spirit Cahaya, Flamian Spirit Api, Waterian Spirit Air, Cloudian Spirit Angin, dan Tetrarian Spirit Tanah. Semua spirit itu dulu telah membantu manusia melewati masa sulit. Dan akhirnya sang penyihir spirit legendaris tersebut mendirikan kerajaan yang sekarang bernama Holy Kingdom Zelnian. Namun aku bertanya-tanya, kenapa hanya Zelnian yang diagung-agungkan sedangkan spirit-spirit yang lain dijadikan sebagai makhluk hina layaknya demon?
Aku tidak habis pikir dengan ajaran Holy Selnian itu. Pangeran Arel, apa kau tahu ucapanmu itu? Kau telah merusak sejarah berdirinya kerajaan Holy Kingdom Selnian. Apa kau tahu akibat ucapanmu itu? Kau akan mendapatkan hukuman yang nyata. Ini adalah dokumen rahasia Ernestsia yang telah aku temukan. Dan ini adalah catatan penyihir spirit dari 500 tahun yang lalu. Apa kau tahu itu? Bahkan Raja Spirit Felmian bisa menjadi saksi bahwa 500 tahun yang lalu beliau telah dipanggil oleh seorang master penyihir spirit. Apa kau meragukan bukti sejarah yang telah aku konfirmasi oleh Raja Spirit Felmian? Atau sekalian saja pena memanggil dewa kalian, yaitu Raja Spirit tingkat atas Zelnian? Buset, berani banget. Para pendeta jadi pada bingung. Apa benar yang dikatakan oleh Arel? Jika itu benar, berarti selama ini mereka cuma dikadalin doang. Mereka cuma menjadikan spirit sebagai yang dikultuskan. Apa-apaan itu? Dan yang terakhir, aku ingin Anda memberikan klarifikasi atas perbuatan Anda. Ini adalah sihir proyeksi yang telah dikembangkan oleh penyihir dari Asosiasi Penyihir Menara. Bahkan penyihir tingkat 7 yaitu Master Helmian telah mengikuti untuk membuatnya juga. Dan sihir proyeksi ini adalah sihir gambar bergerak. Kalian bisa melihatnya. Ini adalah suasana ibu kota Ernestsia, dan di pojokan salah satu desa kami menangkap bayangan seseorang. Waduh, Nevelnian mulai panik. Keringat dingin mulai bercucuran. Waduh, gaswat. Kelakuannya bakal ketahuan nih dah. Kalian semua tahu kan bahwa beberapa minggu yang lalu kerajaan Ernestsia sedang diserang wabah penyakit menular yang itu menyebabkan status kerajaan kami berubah menjadi status darurat bencana. Tapi semua itu sudah kami bereskan dengan obat yang kami temukan. Tapi apakah kalian ingin tahu siapa yang menyebarkan bibit penyakit tersebut? Wah, para bangsawan mulai curiga. Mereka membenarkan ucapan Arel kalau penyakit menular itu sangat menakutkan. Untungnya Pangeran Arel bisa mengatasinya. Aku sebenarnya masih marah atas kelakuan orang yang menyebar bibit penyakit menular ini. Tapi aku harus mencari bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah pelakunya. Dan Anda semua bisa melihat dari sudut proyeksi depan itu. Dan perkenalkan, saintis Nevelnian yang menyusup ke kerajaan Ernestsia. Beliau berhasil terekam bola sihir proyeksi yang beliau dengan sengaja menabur bibit penyakit menular di desa-desa yang ada di Ernestsia. Beliau dengan seenaknya menyebar penyakit tanpa rasa bersalah sama sekali. Dan kami mengalami kerugian tinggi akibat perbuatannya itu. Sebenarnya, bola proyeksi ini kami gunakan untuk mendeteksi secara dini pergerakan bandit gunung. Malah menangkap tangkapan besar, yaitu saintis Nevelnian yang dengan sengaja menyebar penyakit menular di desa-desa di Ernestsia. Waduh, Raja Kamil yang melihat itu merasa dirinya terpukul banget. Itu artinya 100 tahun yang lalu, di mana wilayah Merman terkena penyakit menular dan mengalami krisis. Itu ternyata disebabkan oleh kerajaan Holy Selnian. Ini bukti nyata kalau kerajaan Holy Selnian menyebar penyakit menular. Waduh, setega itu mereka. Nevelnian yang melihat itu jadi diam. Ia tidak sanggup berkata apa-apa. Gimana lagi, wajahnya sudah terlihat jelas di rekaman proyeksi dan jelas-jelas menabur bibit penyakit menular. Wah, gimana ini meresponnya? Bahkan para bangsawan yang menganut ajaran Holy Kingdom Selnian
Mereka jadi merasa ragu. Padahal mereka sudah sedekah ratusan ton emas. Malahan percuma doang, gak ada timbal baliknya sama sekali. Rugi dong. Kenapa Anda diam saja, saintis Nevelnian? Apakah Anda benar-benar saintis yang menjadi kiblat utama para penganut agama Zelnian? Wah, dia mungkin seperti itu. Nevelnian benar-benar marah. Ia kesal sekali, tapi ia harus tetap tenang. Ia harus tenang untuk merespon Arel dengan sikap yang layaknya seorang saintis. Ini konspirasi yang tidak masuk akal. Anda jangan mengada-ngada Pangeran Arel, ucap Nevelnian dengan tenang. Kerajaan Merman adalah kerajaan sekutu Holy Selnian selama 100 tahun. Dan aku, Raja Merman, tidak akan membiarkan pencemaran ini terjadi. Bukti apa lagi yang bisa menguatkan ucapanmu itu, Pangeran Arel? Pena pun datang dan ia mengatakan bahwa Raja Merman saat ini telah dibohongi dengan cara menjual budak pertanian. Kenapa kau ikut-ikutan, Pena? Jelas-jelas ini adalah cara terbaik untuk menutup hutang Merman kepada Ernesia. Tapi tidakkan itu merugikan Merman yang mulia, bahkan menjual para budak pertanian. Mereka semua akan membuat ladang Merman tidak ada yang menangani, tidak ada petaninya. Maka hanya sedikit petani yang menghasilkan pertanian di Merman. Padahal itu sumber penghasilan Merman selama ini yang mulia. Pena pun mengambil catatan statistik yang telah dibuat oleh Arel. Di situ juga ada catatan rencana bisnis yang telah dibuat oleh Arel. Raja Kamil membacanya dan ia memahami apa yang Pena katakan, tapi jika mengikuti rencana itu, butuh waktu 1-2 tahun untuk melunasi hutang kerajaan Merman kepada Ernesia. Dan lagi, Kamil tidak enakan orangnya. Masa mau dibatalkan begitu saja dengan saintis yang sudah jauh-jauh datang ke Merman? Ya, semua masa depan Merman ada di tangan raja. Mau ambil solusi instan atau berjuang bersama rakyatnya. Aku di sini juga sebagai putri kerajaan Merman yang mulia. Aku di sini juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan masa depan Merman. Dan aku lebih memilih membangun kembali lahan pertanian Merman dan sedikit demi sedikit menjadikan Merman lumbung pangan nasional di benua ini. Ketika sedang ngomong, Flemian merasakan sesuatu yang aneh. Ada aliran mana yang mengalir dengan halus? Milik siapa ini? Wah, ternyata seperti itu ya, ucap Flemian menyadari sesuatu. Raja Merman, kita tidak akan menjual para budak pertanian kepada Holy Selnian. Kita tetap mempertahankan mereka dengan penuh pertanggungjawaban. Aku yakin kita akan melewati masa-masa yang sulit ini yang mulia. Cukup Putri Pena, para budak akan tetap dijual kepada kerajaan Holy Selnian. Bukankah begitu yang mulia? Ucap Nevelnian sambil mengeluarkan sihir di matanya. Raja Kamil terpengaruh oleh sihir yang dikeluarkan oleh Nevelnian itu. Raja Kamil jadi mengiyakan ucapan Nevelnian. Tapi Arel sadar, itu sihir hipnotis. Itu sihir kelas tinggi yang dapat mempengaruhi seseorang. Dan sayangnya, Arel juga memiliki sihir hipnotis itu. Ia juga menggunakan sihir itu kepada Raja Merman. Kamil pun mendapatkan hipnotis dari Arel. Raja Merman pun mengatakan kalau ia akan memikirkan rancangan bisnis yang dibuat oleh Putri Pena. Waduh, Nevelnian kaget. Apalagi Raja Kamil jadi puyeng itu. Dengan pengaruh hipnotis Arel, Raja Kamil dengan tegas mengatakan kalau dirinya akan berdiskusi dulu dengan para menteri kerajaan Merman. Jadi keputusan menjual budak pertanian ditunda dulu. Waduh,
Dan Nevelian kaget, ia marah sekali. Kau tidak usah marah-marah, Nevelian. Kau di sini harus mempertanggungjawabkan semua kelakuanmu itu, termasuk wahyu palsu yang kau katakan itu dari Dewa Selnian. Ya jelas-jelas itu kebohonganmu, Nevelian. Wadidaw, mendengar ucapan Arel, para pendeta syok berat. Mereka tidak percaya dengan kenyataan kalau mereka selama ini dibohongin. Wadidaw. Nevelian jadi kesal, ia jadi gelap mata. Nevelian pun mengeluarkan sihir hipnotis miliknya. Ia akan menghipnotis semua yang ada di ruangan ini. Akan tetapi, Raja Spirit Flamian langsung menghadang sihir hipnotis Nevelian kepada Raja Merman. Flamian langsung berkata bahwa semua ini harus diakhiri. Waduh, buset. Nevelian kesal banget. Ia pun berdiri dan ia akan melakukan sesuatu. Dari dalam tangannya keluar aliran mana yang kuat. Nevelian mengeluarkan sihir hipnotis secara kuat dan para pendeta langsung terkena hipnotis Nevelian. Arel panik. Ini sihir yang tidak bisa ditahan oleh semua orang. Flamian, lindungi Pena, teriak Arel kencang. Siap, Master Suhu. Flamian langsung melindungi Pena. Ia sudah bersiap dengan api pelindung miliknya.